Halo teman-teman semuanya, terima kasih telah klik video ini. Jangan lupa juga dicek karena aku banyak upload video mengenai perkuliahan dan juga psikologi. Mari kita tonton video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, semoga kalian selalu sehat dan selalu bahagia. Nah, aku mau bagi tips nih sama teman-teman semua, gimana sih caranya supaya kita bisa mengumpulkan tugas tepat waktu atau kita bisa mengerjakan sesuatu hal apapun itu tepat pada waktunya. Dan pastinya tips ini bukan hanya untuk mahasiswa aja ya, tapi bisa juga dipakai untuk anak SD, SMP, SMA, dan lain-lain. Nah, gimana caranya? Mari kita bahas. Yang pertama, teman-teman harus punya yang namanya kalender. Kalendernya itu bisa kalender yang udah kalian beli seperti ini, kalender meja atau kalender dinding, atau kalian bisa print sendiri seperti ini. Nah, ini template-nya bisa kalian dapat dari platform manapun. Kalau aku yang bikin ini, itu aku dapatnya dari Canva. Nah, selanjutnya dengan kalender ini kalian bisa melingkari atau menandai tanggal-tanggal penting yang harus kalian jadikan patokan gitu. Misalkan contohnya kalau mahasiswa semester akhir berarti kan kapan tanggal sempro, kapan tanggal skripsi, atau kalau anak-anak sekolah biasanya kapan nih kita UTS, kapan kita UAS, seperti itu. Nah, gimana sih caranya supaya kita tahu tanggal-tanggal tersebut? Kita bisa lihat di kalender akademik sekolah kita atau universitas kita. Kalau di Al-Azhar itu pasti ada kalender akademik dan di situ ada tanggal-tanggal penting yang bisa kita lingkari. Ini contohnya, ini di sini saya lingkari kayak kapan UAS, kapan sidang skripsi, kapan sempro, seperti itu. Nah, setelah kita udah menentukan tanggal-tanggalnya, kita kan jadi tahu nih kapan sih terakhir kita misalkan harus mengumpulkan UAS, kapan kita harus sidang dan segala macam. Selanjutnya yang kita bisa lakukan adalah kita membuat yang namanya planning kerja atau rencana kerja. Planning kerja atau rencana kerja itu adalah sebuah kayak target gitu, dimana kita tuh harus mengerjakan tugas tersebut tuh dalam berapa lama sih. Nah, kita ambil contoh, kita dapat 3 tugas UAS yang masing-masing dikumpulkan dalam hari yang sama. Sedangkan kita cuma punya waktu untuk mengerjakan 3 tugas yang dikumpulkan dalam hari yang sama itu cuma 1 minggu. Nah, pertama yang kita harus lakukan adalah kita tentukan tugas mana sih yang harus kita prioritaskan atau tugas mana nih yang paling berat dulu yang bisa kita kerjakan. Nah, contoh ada 3 tugas. Tugas pertama itu adalah tugas konseling, harus bikin video. Tugas 2-nya lagi itu hanya tugas menjawab soal. Nah, dalam seminggu itu kan ada 7 hari. Nah, itu kita bisa tentukan nih, dalam 7 hari itu kita mau ketujuh-tujuhnya kita kerjakan untuk tugas semua atau kita mau kasih sehari nih waktu untuk kita break istirahat. Taruh ya, kita ambil yang sehari break untuk istirahat. Berarti kan kita sisa ada 6 hari kan. Nah, dari 6 hari itu kita coba kira-kira tugas yang konseling video kita mau taruh berapa hari dan tugas yang jawab soal kita mau taruh berapa hari. Nah, biasanya kalau tugas yang jawab soal itu sehari itu bisa kelar 1-2 mata kuliah. Kita taruh lah ya, satu tugas yang jawab soal itu sehari 1. Berarti kan 6 dikurang 2 sisa 4 hari. Nah, 4 hari ini kita maksimalin untuk bikin video. Kita bikin mulai dari kapan nih kita harus bikin idenya, kapan kita harus syutingnya, dan kapan kita harus editingnya. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman bentuk dari rencana kerja. Jadi kita tuh benar-benar mempertimbangkan kapan nih deadline yang harus kita kerjakan. Si tugas ini pokoknya harus selesai di hari itu juga gitu. Nah, contohnya lagi adalah dalam pengerjaan revisi sempro atau skripsi, gimana sih caranya supaya kita tuh bisa cepet ngerevisinya gitu. Nah, biasanya itu kan dalam seminggu sekali kalau saya itu ada bimbingan sama dosen pembimbing, baik itu pembimbing 1 ataupun pembimbing 2. Nah, seperti yang saya sudah jelaskan di video sebelumnya, pastinya setiap bimbingan kita tuh harus mencatat apa-apa aja yang kita bisa revisi atau yang harus kita revisi. Selanjutnya, setelah hari dimana kita bimbingan, besoknya tuh kita sudah bisa buat rencana kerja lagi nih. Contohnya, Zai itu bimbingan di hari Jumat. Jadi waktu Zai untuk mengerjakan adalah dari hari Sabtu sampai hari Kamis. Nah, tapi kendalanya adalah dosen pembimbing Zai itu nggak mau kalau anak bimbingan ya baru ngirimin revisian H-1 sebelum bimbingan, itu nggak akan diperiksa sama dia, atau lebih tepatnya nggak akan sempet untuk diperiksa. Jadi biasanya Zai itu nargetin paling lama itu Zai ngirimin H-3 atau paling parah banget H-2, tapi kalau bisa H-3 itu udah paling telat. Nah, berarti itu kan Zai harus ngirimin di hari Selasa atau enggak paling telat banget itu hari Rabu, tapi kalau bisa hari Selasa tuh udah ngirimin. Jadi waktu Zai untuk mengerjakan itu adalah hari Sabtu, Minggu, Senin,
Senin, dan sampai Selasa. Cuma ada 4 hari. Nah, gimana caranya? Caranya adalah, pertama-tama kita tulis dulu nih apa aja sih yang harus kita revisi, dan kita kelompokkan. Kayak misalkan kalau kita udah mengerjakan sempro kan berarti bab 1 sampai bab 3 kan. Nah, kita tuh list dulu bab 1 apa aja yang harus dibetulkan, bab 2 apa aja, bab 3 apa aja. Jadi kita tahu nih posisi-posisinya di mana. Enggak dalam satu kertas acak-acakan kita baca gitu. Itu akan bikin pusing sendiri pastinya. Nah, setelah itu biasanya saya itu akan menandakan di Word-nya. Kayak misalkan ketika ada bab 1 yang harus direvisi, itu saya bold warna kuning gitu, jadi kelihatan ketika kita lihat, jadi kita nggak perlu 2 kali untuk membuka gitu. Nah, setelah kita udah tandain kuning seperti itu, baru deh kita bikin kira-kira di bab 1 nih kita butuh berapa hari sih untuk kerjakannya. Oh, ternyata di bab 1 cuma dikit ya, paling sejam juga kelar gitu misalkan. Nah, lalu di bab 2 ada berapa nih yang harus kita revisi, misalkan agak banyak, oh ya udah berarti sehari deh ngerjainnya. Nah, di bab 3 ada berapa nih, oh di bab 3 ternyata dikit banget juga, ya udah berarti kan kita bisa gabungin cara ngerjainnya dengan bab 1 gitu. Jadi bab 1 dan bab 3 itu kita kerjakan dalam sehari, bab 2 baru di hari berikutnya. Jadi kita total ngerjain cuma butuh 2 hari, masalah selesai. Nah, berarti solusinya udah dapet kan? Kita cuma cukup ngerjain dalam 2 hari. Misalkan yang bab 1, bab 3 kita kerjain di hari Sabtu, nah bab 2-nya kita bisa kerjakan di Senin. Senin selesai, setelah tinggal kirim. Nah, jadi gitu teman-teman. Terkadang hal-hal simple kayak gitu yang kita harus tanda-tandain dulu, yang harus list-list dulu, itu kadang pele aja buat kita, tapi ternyata itu ngaruh banget dalam kecepatan kita mengerjakan revisi. Nah, saya harap dengan adanya tips ini, teman-teman bisa lebih mudah dalam merevisi dan juga bisa lebih cepat dalam memberikan revisi ke dosen agar progres kalian bisa lebih cepat juga. Nah, sekian dulu video ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa di like dan juga di subscribe sebagai bentuk dukungan kepada channel Zaya ini. Nah, kalau mau nanya-nanya bisa langsung komen di bawah atau bisa langsung DM ke Instagram Zaya supaya bisa langsung Zaya jawab. Dan yang paling terakhir, jangan lupa di turn on notification supaya kalian tahu kalau saya upload video baru. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.